Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita beribadah kepada Tuhan. Saya percaya kita semua sehat-sehat, amin. Kita berdoa sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, kami akui bahwa semuanya itu karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Kami mau masuk hadirat-Mu dalam pujian penyembahan di ibadah kami hari ini. Kami mohon ya Roh Kudus, mari mengurapi kami semua dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Tenangkan hati kami, urapi kami ya Tuhan, dan biarlah damai sejahtera, sukacita dan ketenangan daripada Roh Kudus memenuhi kami semua. Terima kasih Bapa, ini kami semua anak-anak-Mu, kami masuk hadirat-Mu dengan ucapan syukur, dengan kata-kata cinta kami buat Tuhan, sebab Engkau sangat baik, amat baik buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Mari nyatakan lagu ini buat Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Kami memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Amin. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Kami angkat tangan buat-Mu Tuhan. Aku memuji
musik menyembah Tuhan. Amin Tuhan. Engkau sangat baik ya Bapa. Engkau amat baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, terima kasih yang selalu menghibur kami, anak-anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Oh ralabaya rabosyara labatakaralaba. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami terus mau memuji-muji Engkau setiap saat ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kami angkat tangan kami memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa kami memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau, Bapa ku cinta. Mari dengan kasih katakan buat Bapa di surga, Bapa ku cinta Kau. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami cinta Engkau Tuhan. Kami cinta Engkau Bapa. Kami rindu Engkau. Kami cinta Engkau ya Bapa. Sebab itu kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu ya Bapa, ya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik, Engkau amat baik. Mari Bapak Ibu yang ada di mana saja, saya ajak mari kita menyembah Tuhan. Kita bersyukur buat Tuhan, sebab Dia sangat baik. Kebaikannya nyata dalam hidup kita sampai hari ini. Yesus Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Syararalabo, yaralaba syakararalabo, yaralaba sanda, yaralaba takaralabo, yaralaba shidididirararalabo, shikararalabo. Haleluya, Engkau ditinggikan, Engkau Tuhan dimuliakan, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan.
yang mendengar setiap seruan umat-Nya. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, saat kami menyembah-Mu, saat kami mengangkat tangan buat Tuhan, Engkau turun tangan bagi kami Bapa. Sebab Engkau yang mendengar setiap seruan doa kami. Di saat kami berseru, kami tahu Engkau menghalau setiap musuh-musuh kami. Terima kasih Tuhan. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, mari sekali lagi berseru buat Tuhan, katakan. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Kami percaya Tuhan, Allah di pihakku. Mari angkat kedua tangan, bilang sama Tuhan, haleluya. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Yesus, Yesus di pihakku. Ku percaya, katakan Yesus di pihakku. Yesus di pihakku. Lagi bilang buat Tuhan, Yesus di pihakku. Yesus di pihakku. Ku percaya. Katakan amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan, firman-Mu, jika Engkau di pihak kami, siapakah dapat melawan kami Tuhan? Dan kami percaya saat kami memuji dan menyembah-Mu, setiap musuh-musuh kami Engkau halaukan Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga kami memperoleh damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mau bersukacita di hadirat-Mu. Sebab kami percaya kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua yang memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan Yesus turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Haleluya. Amin. Mari nyanyikan. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, takut bahaya,
selamanya ku rasakan sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik, angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Amin. Haleluya. Kerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik, angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia untuk selamanya, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik untuk selamanya, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata, dengar dengan telinga, timbul di hati kami, Engkau sediakan bagi kami orang-orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Amin. Yes. Ya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sekali lagi bilang buat Tuhan, apa yang tak pernah dilihat mata, nah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Rasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah.
berubah. Amin. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Aku sanggup melakukan segala katakan dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, katakan kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala katakan dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu sekarang dan dulu sekarang, katakan dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya, katakan amin. Saya percaya ke depan kita akan mengalami mujizat Tuhan. Haleluya, amin. Shalom saudara, pernah lihat gak pohon durian berbuah mangga atau pohon jeruk berbuah apel? Tentu tidak mungkin itu terjadi secara alamiah, bukan? Nah, Yesus pernah menjelaskan kepada orang banyak kalau tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Karena itu, sebagai orang percaya, sangat penting untuk kita memastikan keselamatan kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Karena itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai person and purpose. Sedih sekali kalau kita mendengar kabar mengenai hamba-hamba Tuhan yang berjatuhan di dalam ladang pelayanan, dalam area kekudusan, moral, dan kehidupannya yang ternyata tidak sesuai dengan pemberian firman. Padahal, ini bukanlah kehendak yang Allah minta bagi setiap orang percaya. Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 22-23, di mana pada hari-hari terakhir akan banyak orang berseru, memanggil namanya, menunjukkan karunia bernubuat, mengusir setan, dan banyak mengadakan mukjizat. Tetapi nyatanya Yesus tidak mengenal mereka. Wah, rupanya banyak melakukan pelayanan tidak menjamin kita dikenal oleh Tuhan Yesus. Adalah sebuah kesia-siaan kalau kita sibuk melayani dan mengira itu adalah jaminan kehidupan kekal kita. Terlebih penting adalah agar diri kita dikenal oleh Yesus sebagai anak-anaknya dan hamba-hambanya yang baik dan setia. Mungkin saudara bertanya, mengapa Yesus tidak mengenal orang-orang yang mengaku sudah melakukan hal yang kelihatannya rohani? Ada beberapa jawaban. Yang pertama, karena pelayanan yang menggunakan karunia rohani adalah pemberian atau anugerah semata dari Tuhan. Tetapi karunia rohani ini perlu ditampung di dalam kapasitas yang benar. Karunia yang Roh Kudus berikan diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan di tubuh Kristus. Kapasitas untuk menampung karunia ini bisa disebut sebagai buah roh. Nah, inilah bagian dari pengudusan hidup, di mana Roh Kudus bersinergi dengan kita, menumbuhkan yang sesuai dengan Yesus dalam hidup kita. Karunia tanpa karakter adalah jalan pintas menuju kehancuran. Yang kedua, hal ini ditegaskan dalam Kejadian 1 ayat 26, di mana manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah terlebih dahulu agar mereka berkuasa untuk menjalankan tugasnya. Perhatikan saudara, bahwa manusia harus serupa dan segambar dengan Allah agar mereka berkuasa, bukan sebaliknya. Dalam bahasa Inggrisnya, manusia disebut sebagai human being, bukan human doing. Artinya apa?
keberadaan kita sebagai rupa dan gambar Allah harus nyata terlebih dahulu, sembari kita melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dari sini kita mengerti kenapa Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Lantas, kalau kita mendengar ada orang-orang di dalam pelayanan, khususnya hamba Tuhan, yang jatuh dalam dosa, apa yang harus kita lakukan? Pertama, sebagai orang percaya, kita harus mendoakan agar kasih karunia Tuhan memampukan dia untuk bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Kita sebagai orang percaya mungkin bereaksi dengan menyatakan kekecewaan kita dan mungkin bisa mundur dari pelayanan. Atau kita memilih jalan yang lebih baik. Kita bertumbuh di dalam kedewasaan rohani dengan mengampuni hamba Tuhan tersebut, introspeksi diri kita yang juga rentan terhadap godaan dosa, dan mendukung untuk proses pemulihan itu bisa terjadi. Terkadang gereja terjebak dalam menghakimi tanpa kasih. Ayat firman memang menyatakan bahwa kita menghakimi mereka yang ada di dalam gereja untuk tujuan pendisiplinan. Tetapi Yesus juga mengajarkan untuk kita tidak cepat melihat selumbar di mata orang lain, tetapi balok di mata kita sendiri diabaikan. Bagi mereka yang dipilih untuk menjadi hamba Tuhan, yang melayani di rumahnya, ataupun setiap kita sebagai jemaat Tuhan, perlu memiliki budaya saling. Saling apa? Saling mendoakan, saling menasihati, saling mendukung di dalam kasih dan iman. Karena apa? Karena tujuan kita semua sama, menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku,
maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Saya percaya pujian penyembahan yang naik kepada Tuhan di ibadah kita hari ini berkenan kepada Tuhan. Setuju katakan amin? Dan mari Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita terus sembah Tuhan. Boleh tangan kita Tuhan sekali lagi. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Kami akan terus memuji dan menyembah-Mu kepada Allah yang hidup, kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Waktu kami takut, kamu percaya kepadamu. Waktu kami gentar, Tuhan Engkau gunung batuku. Engkau kota bentengku. Perlindungan-Mu yang teguh Tuhan. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba ralaba. Mari bilang sama Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau mengurapi kami semua Tuhan hari ini untuk memuji-muji nama-Mu. Kembali Tuhan, ini kami ada di hadirat-Mu dan kami percaya Engkau menguatkan yang lemah. Tuhan mengangkat yang jatuh, menghibur yang susah. Roh Kudus-Mu menuntun dan menolong kami. Haleluya. 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 Di saat ku takut, ku percaya padamu. Di saat ku gentar, ku berseru padamu. Kau gunung batuku, Kau kota bentengku, ku takkan goyah untuk selamanya. Di saat ku takut, ku percaya padamu. Di saat ku gentar, ku berseru padamu. Kau gunung batuku, Kau kota bentengku, ku takkan goyah untuk selamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku.
Kami angkat tangan kami hari ini kepada-Mu Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Mazmur Tuhan. Hanya dekat Allah saja kami tenang. Tuhan, itu iman kami. Itu percayaku Tuhan. Haleluya. Yesusku, hanya dekat Allahku. Aku tenang Tuhan, aku tenang Yesus. Hanya dekat-Mu aku tenang Tuhan. Mari angkat tangan saudara buat Tuhan. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Amin Tuhan. Haleluya. Yesusku, Yesusku, Tuhanku dan Rajaku selamanya. Amin. Mari nyanyikan sama-sama. Haleluya. Hanya dekat, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Sama-sama katakan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Selamanya, selamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Sebab daripadanya lah harapanku. Sebab daripadanya lah harapanku. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Daripadanya lah, darimu Tuhan, hanya darimu harapanku selamanya. Yesus. Mari angkat tangan saudara, angkat wajahmu kepada Tuhan, bilang sama Tuhan, hanya dekat Allahku, harapanku selamanya. Oh kami semua sepakat tinggikan Engkau Tuhan. Kami semua sepakat puji nama-Mu. Terlalu hebat, terlalu luar biasa Engkau Tuhan, Engkau Yesus selamanya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, mulia adanya. Oh, haleluya. Bapa, terima kasih banyak kalau kami boleh menyembah-Mu. Terima kasih Roh Kudus sudah mengajar kami untuk memuji-muji nama Tuhan yang besar. Bapa, terima kasih. Biar hari ini mari nyatakan isi hati-Mu bagiku, bagi kami semua Tuhan yang hari ini beribadah. Dan kami percaya firman-Mu pasti memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik, pengurapan-Mu mengajar kami. Dan kami mau mendengar firman-Mu.
Kami percaya waktu firman-Mu disampaikan, yang sakit disembuhkan. Waktu firman-Mu disampaikan, yang lemah dikuatkan. Waktu firman-Mu disampaikan, yang jatuh diangkat kembali. Dihibur yang susah, ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini kami anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu hari ini. Haleluya. Haleluya. Sama-sama mari katakan. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Ya. Efesus pasal 5 ayat 16. Saya bacakan Bu Saudara. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Saya ulang sekali lagi. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Nah Bapak Ibu Saudara, Alkitab dengan jelas katakan, pergunakanlah waktu yang ada. Berapa banyak waktu yang dikasih kepada Bapak Ibu Saudara saya? 24 jam dalam satu hari. Oleh sebab itu, kita diingatkan hari ini kembali, pakai waktu. Gunakan waktu saudara dan saya yang ada hari-hari ini. Semua manusia di bumi ini, semua orang diberikan waktu yang sama, 24 jam. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, ada orang yang berhasil dan beruntung. Ada juga orang yang gagal. Kenapa bisa demikian? Karena mereka menggunakan waktu mereka dengan baik. Yang berhasil dan beruntung pasti menggunakan waktu dengan baik. Yang gagal, yang terlambat pasti tidak menggunakan waktunya dengan baik. Main-main ya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan buat kita. Gunakan waktu saudara dan saya, waktu yang ada dengan baik. Sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Bukan harinya yang jahat. Ya. Tuhan menciptakan semua hari itu baik. Bapak Ibu Saudara. Senin, Selasa, Rabu, sampai Minggu, sampai Senin lagi. Ya. Hari itu baik. Tetapi kenapa dibilang hari ini adalah hari yang jahat? Saudara, banyak orang mengisi hari-harinya dengan kejahatan. Banyak orang mengisi hari-harinya dengan hoaks, ya, dengan tipu menipu. Banyak orang mengisi hari-harinya dengan hal yang tidak baik, dengan kedagingan, dengan ego, dengan pikiran-pikiran yang jelek. Banyak orang mengisi hari-harinya seperti itu. Makanya Alkitab bilang hari-hari adalah jahat ke depan. Saudara, kita masih ada di bumi, kita masih ada di dunia, kita masih melewati hari demi hari. Makanya Alkitab ingatkan kita untuk menggunakan hari atau waktu-waktu yang ada. Supaya hari demi hari waktu kita lewati, lewat dengan keberhasilan, dengan keberuntungan. Setuju katakan amin. Nah saudara, akibat daripada orang yang pandai menggunakan waktu, saya percaya pasti dia mengalami banyak keberhasilan-keberhasilan dalam hidupnya. Orang yang pandai menggunakan waktu yang ada, saya percaya makin hari kehidupannya makin lebih baik. Makin hari makin meningkat. Berkat Tuhan itu akan mengejar orang yang menggunakan waktu dengan baik. Saudara, waktu itu punya Tuhan. Ya. Kalau Tuhan percayakan waktu itu kepada saudara dan saya, mari gunakan dengan baik waktu yang ada. Supaya berkat Tuhan yang Tuhan siapkan itu bisa datang buat saudara dan saya. Yang setuju katakan, aku percaya. Saudara, ada 4 hal waktu kita menggunakan waktu kita dengan baik. Buka di dalam Efesus pasal 5 ayat 17. Ya. Mari kita lihat, tadi kalau ayat 16, sekarang ayat 17. Bagaimana posisi atau orang yang menggunakan waktu dengan baik menurut Alkitab. Sebab itu ayat 17, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Alkitab tulis sebab itu janganlah kamu bodoh. Bodoh dalam menggunakan waktu. Banyak orang bodoh dalam menggunakan waktu. Waktu itu kalau diklasifikasikan ada 3. Waktu kemarin, waktu hari ini, dan waktu esok. Ya, saudara,
kebanyakan orang itu tidak melakukan apa-apa hari ini. Kalau saya perhatikan, waktu hari ini dibuang percuma, ya. Lalu nanti besok dia tidak mendapatkan apa-apa. Orang tuh suka menyesal tuh hari ini, ya. Kenapa dia menyesal hari ini? Karena waktu yang lalu dia tidak kerjakan apa-apa. Saudara, Tuhan selalu berbicara hari ini. Hari ini artinya waktu hari ini. Pergunakan waktu hari ini. Supaya nanti 5 hari ke depan, 1 minggu, 1 tahun ke depan, saudara bisa lihat hasil apa yang saudara tabur hari ini. Setuju, katakan amin. Yang mau menabur hari ini, katakan aku mau menabur hari ini. Saudara, menabur itu bisa berbicara tentang atau selalu berbicara tentang benih, ya. Menabur itu juga bisa berbicara tentang orang bekerja, saudaraku. Kerjalah hari ini, bekerja hari ini. Dan saya percaya 6 bulan kemudian saudara akan melihat hasilnya. Karena waktu hari ini Bapak Ibu Saudara saya pakai dengan baik. Ayat 17 dia bilang, kalau kita tidak bodoh untuk menggunakan waktu, maka kita akan mengerti kehendak Tuhan. Kalau hari ini waktu saudara baca Alkitab, mari baca Alkitab. Kalau saudara hari ini waktu untuk bekerja, ayo bekerja. Kalau waktu ini untuk berdoa, ayo berdoa. Kalau waktu hari ini saudara melakukan firman Tuhan, ayo melakukan firman Tuhan apa yang kita baca. Supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau bagi hidup kita. Setuju, katakan amin. Yang mau mengerti kehendak Tuhan, lambaikan tangan. Wow, haleluya. Saudara dan saya setiap hari mengerti kehendak Tuhan. Karena kita bukan orang bodoh. Kita ada orang-orang yang pandai menggunakan waktu. Yang mau menggunakan waktu dengan bijaksana, katakan amin. Haleluya. Mari bijaksanalah dalam menggunakan waktu. Puji Tuhan. Yang kedua, Bapak Saudara, ayat 18. Lihat ayat 18. Di Efesus pasal 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Saudara, saya percaya anggur itu kalau minum kebanyakan pasti mabuk. Ngomongnya pasti sembarangan. Bahkan mungkin ujung-ujungnya emosi. Bisa berantem, Bapak Saudara. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Nah, ayat ini bercerita bahwa saudara dan saya jangan penuh dengan anggur. Jangan mabuk oleh anggur. Jangan penuh dengan hawa nafsu. Saudara, kita harus pandai-pandai menggunakan waktu. Jangan buang-buang waktu itu untuk duduk dengan anggur, untuk duduk dengan hawa nafsu, untuk duduk dengan hal-hal yang sementara. Ya, mari ambil keputusan, gunakan waktu baik-baik. Biarlah Bapak Ibu Saudara dan saya punya waktu untuk berdoa, punya waktu untuk baca Alkitab, punya waktu untuk hidup kudus, punya waktu dan janji sama Tuhan. Tuhan, aku mau dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus. Saudara, dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara harus sering-sering duduk di hadirat Tuhan. Sering-sering baca Alkitab. Supaya apa? Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus. Yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus, lambaikan tangan saudara. Haleluya. Kita semua rindu dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, ayat yang ke 19. Ya, lihat ayat 19. Ayat 19 dia bilang bahwa waktu kita penuh atau waktu Bapak Ibu Saudara dan saya bijak menggunakan waktu. Ayat 19. Nah, ayat 19 berbicara seperti ini, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, dalam kidung puji-pujian, nyanyian rohani, dan bernyanyi, bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saudara, waktu kita pandai menggunakan waktu yang ada, maka Tuhan akan memberi kepada kita sukacita. Setuju, katakan amin. Yang mau menerima roh sukacita, menerima nyanyian-nyanyian baru, yang terus mau bernyanyi bagi Tuhan, katakan haleluya. Saudara, itu yang ketiga. Kalau kita bisa menggunakan waktu kita yang ada dengan baik, maka Tuhan berkenan untuk memberkati kita dengan sukacita. Waktu kita baca Alkitab, waktu kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, hari Minggu kita datang di gereja memuji menyembah Tuhan, hari-hari biasa setiap pagi kita bangun cari Tuhan, ya, setiap malam sebelum tidur kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan sepanjang hari itu. Maka Tuhan berjanji
untuk memberikan kita hati yang baru, hati yang penuh sukacita, hati yang selalu rindu dekat dengan Tuhan dan memuji nama Tuhan. Yang mau katakan, aku mau ya Tuhan, aku percaya. Nah Bapak Saudara, lalu yang keempat, lihat di dalam Efesus pasal 5 ayat 20 ya. Jadi dari ayat 17, ayat 18, 19 dan ayat 20, lihat. Waktu seseorang itu pandai menggunakan waktu. Seseorang itu menggunakan waktunya yang ada selama 24 jam itu. Alkitab bilang begini, ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudaraku, Alkitab tulis kalau kita menggunakan waktu dengan baik, waktu kita bijaksana dalam menggunakan waktu ini, maka hati kita penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Banyak orang yang tidak bersyukur, yang tidak bisa bersyukur. Karena apa? Dia tidak bisa menggunakan waktunya. Dia tidak bijak dalam menggunakan waktunya. Tetapi orang-orang yang bijaksana dalam menggunakan waktunya, selalu ada kesempatan buat dia bersyukur kepada Tuhan. Selalu ada saja hal-hal yang dia lakukan dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Saya percaya berkat itu akan datang sesuai dengan waktu kita menggunakan waktu kita dengan bijaksana. Setuju katakan amin? Saudara, jangan habiskan waktu dengan perkara-perkara yang sementara. Ya. Jangan lalaikan waktu itu yang Tuhan berikan buat saudara. Karena waktu itu punya Tuhan. Waktu itu tidak akan kembali lagi. Hari ini akan berlalu. Kalau saudara bisa menanam sesuatu hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa tabur sesuatu hari ini. Saya percaya hal-hal baik yang kita tabur itu kita akan tuai nanti. Besok, 1 minggu depan, 1 tahun depan. Bahkan nanti anak-anak kita juga akan menuai apa yang kita tabur hari ini. Yang mau menggunakan waktu dengan bijaksana dan baik katakan amin. Katakan aku mau ya Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, mari. Hal-hal ini mari kita perhatikan. Ya, bijaklah menggunakan waktu Bapak Ibu Saudara. Bijaklah untuk menggunakan semua kesempatan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Semua manusia diberikan waktu 24 jam satu hari. Tidak ada yang 25 jam, tidak ada yang 36 jam. Semua 24 jam satu hari. Dan saya berdoa, saudara yang mendengar khotbah ini, saudara yang mendengar sharing ini, mari ambil keputusan untuk menggunakan waktu dengan bijaksana dalam hidup ini. Setuju katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan ya. Hari ini biarlah kita semua ada di hadirat Tuhan dan kita semua memuji dan menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa buat kami. Engkau hebat. Hari ini firman-Mu datang mengingatkan kami kembali. Untuk kami boleh menggunakan waktu kami dengan bijaksana. Menggunakan waktu kami dengan baik ya Tuhan. Kami mau Tuhan ambil keputusan bijaksana dalam menggunakan waktu. Terima kasih Tuhan untuk waktu 24 jam Engkau berikan dalam satu hari. Bolehlah Tuhan, begitu kami bangun pagi-pagi, kami mau cari Engkau Tuhan. Kami mau bersekutu dengan-Mu. Sepanjang hari Tuhan, biarlah ingatkan kami Roh Kudus. Untuk kami terus hidup takut akan Tuhan. Kami percaya keberhasilan, keberuntungan itu pasti datang kepada orang-orang yang bijak dalam menggunakan waktu. Inilah kami. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan kita sekali lagi buat Tuhan. Terima kasih kami mau dekat dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya hari ini yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Hari ini yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah, yang jauh dari Tuhan ditarik kembali. Kami mau kembali kepada-Mu Tuhan. Kami mau berbalik kepada Tuhan. Bilang sama-sama, aku mau berbalik kepada Tuhan. Sebab aku percaya hidupku di dalam tangan Tuhan. Aku mau dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kalau Bapak Ibu ada yang sakit, mari angkat tangan. Saya mau berdoa. Tuhan, mari sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit hari ini Tuhan. Mungkin mereka ada di tempat tidur atau di rumah sakit. Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang bergumul dengan sakit penyakit Tuhan, aku berdoa mohon belas kasihan-Mu.
kemurahan hati-Mu buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya hari ini kemurahan hati, belas kasihan Tuhan turun atas kami. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Sudah disembuhkan, dipulihkan. Atas suami istri, anak-anak Tuhan, rumah tangga demi rumah tangga. Aku berdoa Tuhan sepakat dengan anak-anak-Mu. Mari Tuhan pulihkan rumah tangga demi rumah tangga. Biarlah kami semua dibawa makin dekat dengan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik, sangat baik. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, mari buka jalan, berikan belas kasihan, kemurahan hati-Mu Tuhan buat anak-anak-Mu. Yang mau bekerja, yang belum dapat pekerjaan Tuhan. Diberkati, jemaat Tuhan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau sungguh baik buat kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari angkat tangan kita sekali lagi buat Tuhan. Hanya dekat saja tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mari nyanyi sama-sama. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Lagi katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Mari angkat wajah saudara dengan iman, katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya harapanku. Sebab daripadanya lah harapanku. Sebab daripadanya lah harapanku. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, hari ini apa yang kami nyanyikan, kami lakukan, kami kerjakan, dan kami mendapatkan semua berkat itu dari Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus terima kasih. Hari ini kami berdoa sepakat bawa gembala sidang kami Tuhan kepadamu. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo, Ibu Hermin dan keluarga besar. Pak Weliar Kauntu, Ibu Hermin dan keluarga besar. Dan Ibu Molin dan keluarga besar. Begitu juga Pak Edi, Ibu Oli dan semua anak-anak dan semua pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Dan keluarga besar. Terima kasih banyak, kami mengucap syukur. Hari ini kalau kami juga boleh memberikan persembahan. Baik itu persembahan persepuluhan yang kami sudah siapkan dan kami akan bawa kepada Tuhan. Maupun persembahan syukur, persembahan umum di gereja. Tuhan memberkati semua persembahan kami. Ada persediaan makanan di rumah Tuhan buat kami. Terima kasih, tingkap-tingkap langit dibukakan. Berkat 100 kali lipat itu turun atas kami. Terima kasih Bapak, berkati pemerintahan bangsa kami. Berkati Nias residen gereja, ibadah tempat kami ibadah ya Tuhan. Terima kasih banyak. Ini kami anak-anak-Mu. Dan Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, marilah berkati kami ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari angkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati-Mu berlimpah-limpah, menolong-Mu, menyinari-Mu dengan wajah-Nya, dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai kita semua sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang terima berkat sama-sama katakan, amin. Amin. Shalom.